Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Hamdani dengan NIM 1911522015 dari jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar mata kuliah perancangan basis data saya dengan tema Sistem Informasi Absensi Siswa SMP Negeri 3 Padang dengan dosen pengampu Profesor Surya Afnarius PhD, jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas semester genap tahun 2021. Untuk anggota kelompok saya, di sini yang pertama ada Laila Rahmatul Aufa Welza Putri dengan NIM 1911522013 dengan tema data siswa. Kemudian ada Imalatunul Khaira Afi dengan NIM 1911522017 dengan tema nilai mata pelajaran siswa. Dan yang terakhir ada Rifoni Wulandari dengan NIM 1911522019 dengan tema nilai ekskul siswa. Baiklah, di sini untuk laporan bagian absen, bagian saya dapat dilihat pada layar. Di sini ada beberapa kolom. Yang pertama itu kolom nomor, kemudian kolom induk, kolom nama siswa, kolom jenis kelamin, kolom sakit, izin, dan kolom alfa. Kemudian untuk perancangan database, untuk perancangan IRD dari tabel tersebut dapat dilihat di layar. Di sini terdapat 7 buah tabel. Yang pertama itu ada tabel kelas, di mana tabel kelas ini mempunyai 2 buah atribut. Yang pertama itu ID kelas sebagai PK, dan yang kedua itu ialah nama kelas. Yang kedua yaitu tabelnya tabel wali kelas. Yang pertama itu dengan 2 atribut juga. Yang pertama ID wali kelas sebagai PK, dan yang kedua itu nama wali kelas. Kemudian hubungan tabel kelas dan tabel wali kelas ini merupakan many to many. Maka dari itu dibuatkanlah satu tabel detail yang dengan nama detail kelas wali. Untuk atributnya di sini ada 3 buah. Yang pertama itu ID kelas sebagai PFK dengan referensi ID kelas dari tabel kelas. Kemudian ada tahun ajaran sebagai PK dan atribut ID wali kelas sebagai FK dengan referensi ID wali kelas dari tabel wali kelas. Kemudian tabel yang keempat itu ada tabel siswa dengan 3 buah atribut dengan atribut nomor induk sebagai PK, kemudian ada atribut nama dan atribut jenis kelamin. Kemudian hubungan tabel siswa dan tabel kelas ini juga merupakan hubungan many to many. Maka dari itu dibuatkanlah tabel detail dengan nama tabel detail kelas siswa. Untuk atribut dari tabel detail kelas siswa ini juga ada 3 atribut. Yang pertama itu ID kelas sebagai PFK dengan referensi ID kelas dari tabel detail kelas wali. Kemudian ada tahun ajaran juga sebagai PFK dengan referensi tahun ajaran dari tabel detail kelas wali. Dan yang terakhir itu adalah nomor induk sebagai PFK juga dengan referensi nomor induk dari tabel siswa. Kemudian yang keenam itu ada tabel semester dengan 2 atribut. Yang pertama itu atribut ID semester sebagai PK, dan yang kedua itu atribut semester. Nah, dan yang terakhir itu ada tabel absen. Di sini tabel absen ini mempunyai 7 buah atribut, di mana 4 buah atributnya itu adalah PFK. PFK yang pertama itu ID kelas, di mana referensinya itu merujuk kepada tabel detail kelas siswa. Yang kedua itu adalah tahun ajaran juga sebagai PFK, yang referensinya itu tahun ajaran dari tabel detail kelas siswa. Kemudian ada nomor induk dengan referensi nomor induk dari tabel detail kelas siswa, dan yang PFK yang terakhir itu ID semester dengan referensi dari ID semester tabel semester. Kemudian atributnya lain itu adalah ada izin, sakit, dan alfa. Baiklah, kita masuk ke database-nya. Di sini dapat dilihat ada 7 buah tabel sesuai dengan rancangan IRD yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu tabel absen, tabel detail kelas siswa, tabel detail kelas wali, tabel kelas, tabel semester, tabel siswa, dan tabel wali kelas. Untuk hubungannya, di sini kita lihat dulu seperti berikut. Untuk hubungan dari setiap tabel sama dengan IRD yang kita rancang tadi.
Kemudian kita lihat untuk tabel kelas. Di sini ada dua buah atribut sesuai dengan yang tadi. Kemudian ada tabel wali kelas. Ada dua buah atribut juga sesuai dengan yang tadi. Kemudian ada tabel siswa. Ada 3 atribut, nomor induk, nama, dan jenis kelamin. Kemudian ada tabel semester. Ada tabel siswa. Kemudian ada tabel absen. Kemudian ada tabel detail kelas siswa. Dan tabel detail kelas wali. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke programnya. Baiklah, untuk programnya sendiri di sini dapat dilihat ada beberapa file .php yang gunanya itu masing-masing berbeda. Jadi yang pertama itu ada file config.php, di mana file config.php ini berguna untuk menghubungkan database dengan website kita. Kemudian ada file dashboard.php, di mana nantinya ini sebagai menu halaman utama kita, yang nantinya akan berisi 5 buah tombol yang akan merujuk kepada file yang berbeda-beda juga. Kemudian ada siswa.php. Untuk siswa.php ini kita digunakan berisikan form untuk menginputkan data ke tabel siswa yang ada pada database. Untuk CRUD siswa ini dia tuh berisikan fungsi-fungsi yang digunakan untuk menambah data, mengedit data, menghapus data, dan menampilkan data. Untuk program menambahkan data bisa dilihat pada yang saya blok ini. Di sini dibuatkan 3 buah variabel. Yang pertama itu variabel nomor induk, kemudian ada nama, kemudian jenis kelamin sesuai dengan atribut yang ada pada database. Kemudian untuk query-nya bisa dilihat di sini insert into siswa, kemudian nama atributnya, nomor induk, nama, dan jenis kelamin. Kemudian value-nya ini kita buat kan sesuai dengan yang kita buat atribut yang di atas tadi, itu ada nomor induk juga, nama, dan jenis kelamin. Begitu juga dengan edit. Kemudian untuk edit kita pakai update siswa set nama sama dengan nama, jenis kelamin sama dengan jenis kelamin, di mana where nomor induk sama dengan nomor induk. Untuk hapus juga seperti itu. Untuk query-nya tuh delete from siswa where nomor induk sama dengan ID. Kenapa ID? Karena di sini tuh variabel yang saya gunakan tuh adalah ID. Kemudian untuk tampil query-nya tuh select from siswa. Kemudian nanti akan menampilkan data dari database dengan bentuk tabel. Untuk inputnya ini untuk memanggil fungsi yang ada di file CRUD siswa tadi. Kemudian hapus juga seperti itu. Hapus siswa juga memanggil fungsi hapus pada CRUD siswa.php tadi. Kalau untuk editnya sendiri ini dia berisikan form juga, namun formnya itu hanya berisi nama siswa dan jenis kelamin. Jadi gunanya itu nanti dia akan mengubah data siswa yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian untuk ubah siswa ini dia nanti akan memanggil fungsi edit pada file CRUD siswa. Kemudian untuk indeks siswa ini nanti dia akan menampilkan data yang ada pada database sesuai dengan kolomnya. Ada nomor induk, nama siswa, dan jenis kelamin. Kemudian kita panggil fungsi tampil yang ada pada file CRUD siswa. Kemudian begitu juga dengan kelas. Di sini ada form untuk mengisikan data pada kelas. Kemudian ini CRUD kelas yang berisikan fungsi untuk menambah data ke dalam kelas, tabel kelas, insert into kelas, terus ID kelas, nama kelas, value-nya sesuai dengan atribut atau variabel yang sudah kita buatkan sebelumnya. Kemudian ada fungsi edit untuk mengedit, update kelas, set nama kelas sama dengan nama kelas, di mana where ID kelas sama dengan ID kelas. Untuk hapusnya juga seperti itu. Kemudian juga tampilnya juga seperti itu. Kemudian untuk yang lainnya juga sama. Ini memanggil fungsi tambah
dari CRUD kelas. Ini memanggil fungsi hapus dari CRUD kelas. Untuk editnya di sini dia akan berisikan form, di mana form itu digunakan untuk mengubah nama kelasnya gitu. Kemudian di sini untuk memanggil fungsi edit yang ada di file CRUD kelas.php. Kalau untuk indeksnya itu dia akan memanggil, kan dia menampilkan data yang ada pada tabel kelas yang ada di database. Kemudian begitu juga dengan wali kelas. Wali kelas.php ini isinya form. Kemudian CRUD ini berisikan fungsi-fungsi yang digunakan untuk CRUD tabel wali kelas yang ada pada database. Untuk fungsi tambahnya seperti yang tadi, kita digunakan untuk menambahkan data pada database. Insert into wali kelas, kemudian atribut dari tabel yaitu ID wali kelas dan nama wali kelas, kemudian value sesuai dengan atribut yang sudah kita buat. Kemudian begitu juga dengan edit, lalu hapus dan tampil. Kemudian yang lainnya sama, ini memanggil fungsinya, ini formnya untuk mengedit. Kemudian kita lanjut ke semester. Semester juga seperti itu. Kita lanjut lagi di bagian absen. Kalau untuk absen ini, untuk tampilannya sendiri, di sini nanti juga seperti yang sebelumnya berisikan form, namun form itu kita tidak bisa menginputkan datanya itu sendiri, jadi dia hanya berupa pilihan gitu. Untuk nomor induk sendiri, dia nantinya akan mengambil data dari nomor induk dari tabel siswa gitu. Begitu juga dengan kelas, dia akan mengambil ID kelas dari tabel kelas yang ada pada database, dan tahun ajaran ini akan mengambil data tahun ajaran dari tabel detail kelas wali. Kemudian untuk ID semester juga seperti itu, dia akan mengambil data ID semester dari tabel semester yang ada pada database. Kemudian nanti ini izin, sakit, dan alfa ini bisa kita isikan sendiri. Kemudian untuk CRUD-nya seperti biasa, yang sama, tambah, edit, hapus, dan tampil. Kemudian detail kelas wali. Untuk detail ini dia juga menginputkan data, namun datanya itu seperti tahun ajaran, ID kelasnya juga seperti itu. ID kelasnya dia akan mengambil data ID kelas dari tabel kelas, dan ID wali kelas ini dari tabel wali kelas. Seperti itu. Untuk CRUD-nya di sini memang sedikit berbeda, yaitu hanya ada tambah dan tampil. Kenapa? Karena nantinya apabila datanya itu kita hapus dari tabel yang lain seperti misalkan tabel wali kelas, maka di sini akan otomatis terhapus juga datanya. Kemudian untuk detail kelas siswa juga seperti itu, datanya itu kita ambil dari data tabel lain, di mana ID kelas kita ambil dari tabel kelas. Untuk tahun ajaran kita ambil datanya dari data tahun ajaran dari tabel detail kelas wali, dan nomor induk kita ambil datanya dari data nomor induk dari tabel siswa. Kemudian untuk cetak.php, untuk cetak.php ini nanti dia akan berisikan tabel, di mana tabel itu nantinya akan menampilkan nomor induk, nama, jenis kelamin, tahun kelas, tahun ajaran, semester, izin, sakit, dan alfa. Kemudian untuk laporan di sini dia nantinya kita nanti disuruh untuk memilih kelas apa yang akan kita cetak gitu. Jadi untuk query-nya itu select from kelas. Jadi nanti kita untuk mencetak laporan kita harus pilih dulu kelas mana yang akan kita cetak gitu. Kemudian di sini untuk ekspor laporan. Untuk ekspor laporan ini dia nanti mengekspor ke dalam bentuk Excel. Jadi untuk Excel, untuk headernya, untuk kepalanya nanti ada data absen siswa.
data absen siswa, kemudian titik 2, kemudian nama kelas yang kita pilih tadi. Kemudian untuk wali kelas juga seperti itu, untuk wali kelasnya sesuai dengan kelas apa yang kita ambil. Kemudian di sini dapat dilihat untuk program Excel-nya itu untuk kolom A4 dia akan berisikan nomor, untuk B4 nomor induk, C4 nama siswa, D4 jenis kelamin, E4 kelas, F4 tahun ajaran, G4 semester, H4 izin, I4 sakit, dan J4 alfa. Seperti itu. Baiklah, mungkin sekarang kita lanjut ke dalam webnya. Kita langsung ke bagian webnya. Baiklah, untuk webnya di sini dapat dilihat ada dashboard. Tampilan halaman utamanya itu ada 5 buah tabel, tabel siswa, tabel kelas, tabel wali kelas, tabel semester, dan tabel absen. Untuk penjelasan UI-nya di sini, untuk tombol siswa ini nanti akan merujuk ke file siswa.php. Nah, gitu. Jadi kemudian untuk tabel kelas, untuk tombol kelas juga seperti itu akan merujuk ke file kelas.php. Kemudian tombol wali kelas dia akan merujuk ke bagian wali kelas.php. Kemudian semester dia akan merujuk ke file semester.php. Dan absen dia nanti akan merujuk ke file absen.php. Oke, baiklah, di sini mungkin kita bisa masukkan, kita lihat dulu data siswanya. Di sini ada 5 buah data. Mungkin saya hapus dulu yang pertama. Dava Alam Ramadan ya. Hapus. Mungkin kita tambah. Untuk ketika tekan tombol tambah, dia akan kembali ke bagian siswa.php. Kemudian kita masukkan datanya. Berarti yang tadi itu 13873, namanya itu Dava Aslam Armadan. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki, kita submit. Oke, di sini sudah nampak datanya yang baru kita masukkan tadi. Kemudian kita lihat apakah datanya sudah ada di database. Oke, bisa dilihat sudah ada di sini. Kemudian kita balik ke home, kemudian kita isikan data kelas. Kita lihat dulu apakah di sini kita misalkan kita hapus dulu, kita tambah data baru. Kemudian kita masukkan ID kelasnya 72, nama kelasnya kelas 72. Kemudian kita submit. Di sini sudah ada, kemudian kita lihat di database apakah sudah ada. Oke, ada 2 data. Kemudian di bagian wali kelas, di sini kita lihat dulu datanya apa. Hanya ada 1 wali kelas. Hanya ada 1. Mungkin bisa dihapus dulu. Kemudian kita tambah. G0001 1, namanya tuh Indra Yeni SPD. Kita submit. Oke, di sini kita lihat oke, ada. Kemudian kita balik lagi ke home untuk absen. Jadi untuk sebelum mengisi absen, kita harus isi dulu tabel detailnya. Jadi yang pertama kita isi itu tabel detail kelas wali. Ini datanya masih kosong. Pertama kita lihat dulu tabel detail kelas walinya. Kosong. Kemudian kita masukkan data baru. Kita masukkan tahun ajarannya. Kemudian ID kelasnya itu 71, untuk wali kelasnya itu G001. Kita submit. Sudah ada. Kita lihat lagi database apakah sudah ada. Oke, sudah masuk. Kemudian kita masukkan data ke tabel detail kelas siswa. Di sini kosong. Kita lihat dulu database apakah masih kosong.
Tel kelas siswa. Oke, masih kosong. Kemudian kita tambah data baru. Di sini kita pilih kelasnya sesuai dengan yang ada di tabel, yang tabel referensinya, kemudian tahun ajarannya, nomor induknya, seperti submit. Kemudian kita lihat lagi apakah sudah ada. Oke, sudah masuk. Baru di sini bisa kita masukkan ke tabel absen. Jadi nomor induknya ini, ID kelasnya ini 71, kode tahun ajarannya, ID semesternya, izinnya kita buat 0, kode 1, kemudian 0. Oke. Kemudian kita submit. Nah, di sini sudah ada tabelnya, datanya. Kemudian kita lihat apakah sudah ada. Oke, sudah ada datanya. Kemudian di sini kita akan mencetak absennya. Untuk cetak absen di sini ada tombol di sebelah kiri atas, itu ada tombol cetak absen. Kemudian cetak. Sebelumnya kita lihat dulu untuk cetak absen ini dia akan melihat dulu siap data absennya gitu. Ada nomor induk, ada nama, jenis kelamin, kelas, tahun ajaran, semester, izin, sakit, dan alfa. Baru kita tekan cetak. Nah, di sini untuk cetak, kita pilih dulu kelasnya, kelas 71, kemudian kita ekspor. Nah, di sini sudah terdownload file Excel-nya, kemudian kita lihat. Baiklah, di sini sudah sesuai datanya, itu nomor induk, nama siswa, jenis kelamin, kelas, tahun ajaran, semester, izin, sakit, dan alfa. Mungkin sekian penjelasan dari saya, terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.